Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidullah amal sidqi wal ikhlasi wal yaqin. Amma ba'd. Sebelumnya salamullah, hadirkan hatinya. Saat ini kita akan menuntut ilmu. Ingatlah bahwa Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Hari ini kita sedang membangun sebuah peradaban Islam. Hari ini kita sedang menambah wawasan. Hari ini kita sedang meraih ridho Allah. Hadirkan hatinya dan sebut nama Allah dengan sangat lembut sebanyak-banyaknya di dalam hati kita. Panggil nama Allah dengan sangat lembut sebanyak-banyaknya dalam hati kita. Hadirkan hatinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. V-Day ya. V-Day yes or no. V-Day apa V-Day? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 13 Februari. Besok tanggal 14. Kita tahu ya 14 itu apa? 14 adalah hari Valentine katanya. Hari Valentine, hari kasih sayang. Banyak kalangan pasti sudah mengenal hari Valentine Day. Hari tersebut dirayakan sebagai suatu ungkapan perwujudan cinta, bukan hanya kepada pasangan muda-mudi aja, kepada kakak, kepada adik, kepada orang tua. Sehingga hari ini, hari Valentine Day ini di tanggal 14 Februari itu disebut dengan hari kasih sayang. Katanya seperti itu. Nah, sahabat Bila, di sini kan ada anak-anak muda dan ada ibu-ibu juga. Halo sayang. Ada ibu-ibu juga. Ini penting. Kenapa penting? Karena ini sebuah ilmu pengetahuan yang bisa kita transfer kepada anak kita, atau pengetahuan untuk kita. Ternyata hari Valentine itu bukan sesuatu hal yang dihalalkan dalam Islam. Gini sahabat Bila, lalu cikal bakal Valentine itu apa? Cikal bakalnya sebenarnya ada berbagai banyak versi yang tersebar berkenaan dengan Valentine Day. Namun pada umumnya kebanyakan orang mengetahui tentang peristiwa sejarah yang dimulai ketika dahulu kala di bangsa Romawi pada tanggal 15 Februari. 15 Februari ini adalah hari besar di Romawi. Nah, tanggal 15 Februari ini dinamakan dengan Lupercalia. Lupercalia itu apa? Perayaan Lupercalia adalah rangkaian upacara persucian pada masa Romawi kuno pada tanggal 13 sampai 18 Februari. Ini sejarahnya sahabat Bila. 2 hari pertama dipersembahkan untuk Dewi Cinta, Queen of Feverish Love. Pada hari ini para pemuda itu dikocok mengundi nama-nama gadis di dalam sebuah kota. Nah, nama-nama gadis yang keluar itu harus menjadi pasangan pemuda tersebut untuk dijadikan pasangannya selama 1 tahun dan dijadikan sebagai objek hiburan. Selama upacara ini kaum muda melecut orang dengan kulit binatang. Bahkan perempuan-perempuan itu berebut untuk dilecut, karena kalau misalkannya hal itu terjadi, mereka meyakini bahwa mereka akan semakin subur. Katanya seperti itu. Ketika agama Kristen menjadi agama di bangsa Roma, penguasa Romawi dan para tokoh agama Katolik Roma mengadopsi upacara ini dengan mewarnai nuansa-nuansa Kristiani. Antara lain mengganti nama-nama gadis dengan pastor atau paus. Di antara pendukungnya adalah Kaisar Konstantin, ini salah satu pendukungnya, dan Paus Gregory di dalam buku The Encyclopedia Britannica. Nah sahabat Bila, pada 496 Masehi, Paus Gelasius menjadikan upacara Romawi kuno ini menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine's Day untuk menghormati
Valentine yang kebetulan mati pada tanggal 14 Februari. Ini terdapat di buku The World Book Encyclopedia. Lalu sahabat bilang, kaitan hari kasih sayang dengan Valentine itu apa? Ensiklopedia di dalam bukunya menuliskan ada 3 nama Valentine yang mati pada 14 Februari. Seorang di antaranya dilukiskan sebagai yang mati pada bahasa Romawi, namun demikian tidak pernah ada penjelasan St. Valentine yang mana gitu. Yang dimaksud juga dengan kisahnya tidak pernah diketahui ujung pangkalnya, karena setiap sumber itu pasti mengisahkan kisah yang berbeda-beda. Kita sering ya mendapatkan sejarah Valentine itu kayak gini, sejarah Valentine itu kayak gini. Ini ada 3 kisah tentang Valentine-nya. Nah, menurut versi pertama nih, Kaisar Claudius memerintahkan menangkap dan memenjarakan St. Valentine karena menyatakan Tuhannya adalah Isa Al-Masih, dan memenjarakan St. Valentine karena menyatakan Tuhan Isa Al-Masih, menolak menyembah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa Romawi pada saat itu. Jadi ini pembelaan terhadap penyembahan kepada Isa Al-Masih. Selanjutnya, versi keduanya menceritakan bahwa Kaisar Claudius menganggap tentara muda jangan lebih tabah dan lebih kuat untuk berperang, namun dia tidak memerintahkan para pemuda itu untuk menikah. Tetapi Valentine itu melanggar hal tersebut dan menikahkan para pemuda-pemuda, sehingga si Valentine ini pun dihukumi hukum gantung, hukum mati. Jadi sebagai pahlawan cinta pada tanggal 14 Februari 269 Masehi yang terdapat di sebuah buku The World Book Encyclopedia. Versi lainnya, di versi yang ketiga, menceritakan bahwa sore hari sebelum Santo Valentinus akan gugur sebagai martir, mati sebagai pahlawan karena memperjuangkan kepercayaan. Ia menulis sebuah pernyataan cinta yang diberikan kepada sipir penjaranya yang tertulis dari Valentinus. Nah, ini 3 sejarah versinya beda-beda ya sahabat. Sumbernya dari Wikipedia. Dari penjelasan di atas kita dapat tarik kesimpulannya. Yang pertama, Valentine Day berasal dari upacara keagamaan Romawi kuno yang penuh dengan paganisme dan kesyirikan. Paganisme itu apa? Paganisme itu adalah orang-orang yang menyembah berhala pada zaman dahulu. Upacara Romawi kuno di atas akhirnya dirubah menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine Day atas inisiatif Paus Gelasius. Jadi acara Valentine menjadi ritual agama Nasrani yang dirubah peringatannya menjadi orang-orang Kristiani pada tanggal 14 Februari karena bertepatan matinya Valentine. Hari Valentine juga adalah hari penghormatan kepada tokoh Nasrani yang dianggap sebagai pejuang dan pembela cinta. Pada perkembangannya di zaman sekarang, perayaan Valentine disamakan dengan dihiasi hari apa? Hari kasih sayang. Sungguh ironis memang ya sahabat bilang. Kondisi umat Islam saat ini, sebagian orang mungkin sudah mengetahui kenyataan yang sudah disebutkan tadi, pasti udah tahu lah. Seolah-olah mereka menutup mata dan menyatakan boleh-boleh saja merayakan hari Valentine yang cikal bakal sebenarnya adalah ritual paganisme. Sudah sepatutnya kaum muslimin berpikir tidak sepantasnya mereka merayakan hari tersebut setelah jelas-jelas nyata bahwa ritual Valentine adalah ritual non-muslim, bahkan bermula dari ritual paganisme. Nah, itu mengenai tentang sejarahnya Valentine. Muhammad Abdul Asikal menuliskan 6 kerusakan di hari Valentine. Yang pertama, merayakan Valentine berarti meniru-niru orang yang beda pola ibadahnya, yang beda pola
keyakinannya yang dilarang oleh Islam. Berarti tasyabuh adalah menyerupakan dari perbuatan yang dengan perbuatan itu menunjukkan pola ibadah tertentu, pola keyakinan tertentu yang dilarang oleh Islam. Dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan, tasyabuh yang paling mudah dipahami di Pulau Jawa dan Nusantara adalah munculnya bid'ah mengenai tentang akidah. Bukan bid'ah secara fikih, misalkan yang ada kurun, ada tidak, tapi bid'ah aqaid. Bagaimana menyebar beserta tokoh-tokohnya? Salah satu yang disebut dengan bid'ah adalah tasyabuh fil aqaid, menyerupakan keyakinan dipeluk oleh agama lain. Apa di antaranya sahabat bila? Pada masa penjajah, datanglah para penjajah plus dengan keyakinan mereka. Mereka datang dengan keyakinan mereka dan mereka membangun tempat peribadahan mereka. Lalu mengajak orang-orang untuk mengikuti agama mereka. Jadi bukan cuma mereka datang menjajah, tapi mereka juga mengkristenisasikan. Kitab ini menyatakan bahwa mengajaknya dengan cara apa? Dengan pakaian-pakaiannya, dengan seperti memberikan coklat, pakaian-pakaian mereka, dengan topi-topi khusus mereka. Ini kan salah satu daripada keyakinan mereka. Jadi kalau misalnya kita ngikutin, kita pengen pakai topi, misalkan kita pengen pakai topi Santa misalkan, itu kan khususnya agama mereka. Kita nggak boleh mengikuti hal tersebut. Dan itulah yang dinamakan dengan tasyabuh. Beliau berfatwa, barang siapa yang bertasyabuh menyerupai pakaian mereka, tasyabuh bil kufri, fahuwa kafirun wa haram. Yang seperti itu dihukumi haram. Jadi haram kalau misalnya kita bertasyabuh terhadap hal tersebut. Memberikan coklat, menggunakan topi-topi khusus mereka, itu tidak diperbolehkan. Agama Islam telah melarang kita meniru-niru orang yang beda dari pola ibadahnya, pola keyakinannya yang dilarang oleh Islam. Larangan ini terdapat dalam berbagai ayat, juga dapat ditemukan dalam beberapa sabda Rasulullah SAW. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Rasulullah SAW memerintahkan agar kita menyisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau bersabda, Innal Yahuda wan Nasara la yasbuna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak mau merubah uban, maka selisihilah mereka. Rawahu Bukhari. Ma tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Jadi kalau misalnya kita yang menyerupai hal tersebut dari segi pakaiannya, dari hal-hal yang berbeda dari ibadah kita, maka itu yang dinamakan dengan tasyabuh dan bagian daripada mereka. Nauzubillah ya. Telah jelas dibuka bahwa Hari Valentine adalah perayaan paganisme, orang-orang yang bukan yang diajarkan oleh Islam, bukan. Kalau dari nanti kita jelaskan lah, untuk memberi hadiah itu memang itu diajarkan juga dalam Islam. Tapi kalau misalkan niatnya untuk Valentine, nanti ada hukumnya. Merayakannya berarti telah meniru-niru mereka. Kerusakan kedua, menghadiri perayaan yang dari segi pola ibadahnya, pola keyakinannya yang dilarang oleh Islam, bukanlah ciri orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memberikan sifat orang-orang beriman. Mereka adalah orang-orang yang tidak menghadiri ritual perayaan orang-orang musyrik. Dan ini berarti tidak boleh umat Islam merayakan perayaan agama lain. Iya, semacam apa? Valentine. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, yang mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Zur itu apa? Zur adalah kedustaan dan penyimpangan dari kebenaran. Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir mengatakan bahwa ada 8 pendapat mengenai makna kalimat tidak menyaksikan perbuatan zur. Pendapat yang ada ini tidaklah saling bertentangan karena pendapat-pendapat tersebut hanya menyampaikan macam-macam perbuatan zur. Perbuatan zur jadi gini, jadi ayat ini tuh memuji sebuah pujian untuk orang-orang yang tidak menghadiri perayaan orang-orang musyrik. Atau tadi selamat Valentine itu juga nggak boleh. Selamat hari Valentine, selamat hari kasih sayang. Karena itu bukan jelas-jelas bukan ajaran Islam tadi yang sudah dijelaskan tadi di atas. Kerusakan ketiganya sahabat Allah, mengagungkan sang pejuang cipta akan berkumpul bersamanya di hari kiamat. Jika orang mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Di dalam sebuah hadis dikatakan dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Mata sa'atu ya Rasulullah?" Mata sa'atu ya Rasulullah? Kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah? Ma'a'adadtalah, apa yang telah kamu persiapkan? Ma'a'adadtu laha min katsirin salatin wala shaumin wala shadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Kita ulangi. Ma'a'adadtalah, apa yang kamu sudah persiapkan? Kata Rasul. Ma'a'adadtu laha min katsirin salatin wala shaumin wala shadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari dengan banyak sholat, banyak puasa, dan banyak bersedekah. Tetapi yang aku persiapkan adalah uhibbullaha wa rasulahu. Uhibbullaha wa rasulahu. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bersabda sambil Anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi ini menjelaskan kalau misalkan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan berkumpul dengan Allah dan Rasulnya. Ketika kita meninggal, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat lain Sahih Bukhari, "Fama qadahna bi syai'in qadahna bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahbabat." Ini para sahabat senang banget sama hadis ini tuh. Karena mereka memang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka tuh senang banget. Pas waktu dengar Rasulullah bersabda kayak gini, aku cinta kepada Allah dan Rasul, berarti aku akan bertemu dengan Allah dan Rasul. Jadi para sahabat tuh sangat suka dengan hadis ini. Lalu, fa'ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimisli a'malihim. Kalau begitu aku mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Aku berharap bisa bersama dengan mereka karena kecintaanku pada mereka, walaupun amalanku tidak seperti mereka. Bila ini tentang rasa cintanya itu. Tetapi sekarang kita bandingkan, bagaimana jika yang dicintai dan diagungkan adalah seorang tokoh Nasrani yang tadi kita lihat sejarahnya, yang dianggap sebagai pembela dan pejuang cinta. Di saat raja melarang menikahkan para pemuda, tapi dia
menikahkan para pemuda sehingga dia dihukum gantung pada 14 Februari. Maka kita telah mengagungkan siapa? Orang yang jelas-jelas bukan orang Islam, orang yang jelas-jelas dia tidak menyembah Allah, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya. Jadi ini bukan budaya Islam. Siapa yang mau dikumpulkan dengan orang-orang yang beda pola agamanya, pola ibadahnya, pola keyakinannya dengan kita? Siapa yang mau berkumpul dengan mereka? Pasti kita gak mau. Di akhir yang kita inginkan tadi yang sudah hadis dikatakan, kita pasti pengennya seperti para sahabat ketika kita merasa cinta kepada Allah Rasulnya. Ketika mendengar hadis ini senang karena pengen berkumpul dengan Rasulullah, berkumpul dengan para sahabat Abu Bakar, Umar. Senang banget ketika mendengar hadis ini para sahabat itu. Tapi ketika kita mengagungkan si Valentine ini, maka apakah ada yang mau berkumpul dengan dia? Sekarang ini sudah menjadi ilmu pengetahuan kita. Lalu selanjutnya, ucapan selamat berakibat terjerumus dalam kesyirikan dan maksiat. Valentine sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti yang maha perkasa. Ini dari bahasa Latinnya yang maha perkasa, yang maha kuat dan maha kuasa. Kata ini ditujukan kepada Nimrod dan Lupercus, tuhannya orang Romawi. Oleh karena itu disadari atau enggak, jika kita meminta orang untuk menjadi to be my Valentine, jadilah Valentinku, berarti sama dengan kita meminta orang menjadi sang maha kuasa. Sadari gak disadarinya gitu. Jelas perbuatan ini merupakan kesyirikan yang besar, menyamakan makhluk dengan sang Khaliq. Tentu tidak seperti itu Allah itu. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Bahwa hari Valentine jelas-jelas adalah perayaan Nasrani. Tadi yang sudah dijelaskan tadi ya, itu adalah perbuatan orang-orang Nasrani, bahkan bermula dari ritual paganisme. Oleh karena itu sahabatnya, mengucapkan selamat hari kasih sayang atau ucapan selamat dalam hari raya yang beda pola agamanya, pola peribadahannya, pola keyakinannya, itu tidak diperbolehkan. Kerusakan yang kelima sahabatnya, hari kasih sayang yang menjadi hari semangat berzina. Perayaan Valentine's Day masa sekarang ini mengalami pergeseran. Kalau di masa Romawi sangat terkait erat dengan dunia para dewa, mitologi sesat. Kemudian di masa Kristen dijadikan bagian dari simbol Kristianinya, dari agama mereka. Maka di masa sekarang identik dengan pergaulan bebas muda-mudi. Mulai dari yang paling sederhana seperti pesta, kencan, bertukar hadiah, memberi bunga, memberi coklat, ya. Seperti itu. Ada semacam kepercayaan bahwa melakukan maksiat dan larangan-larangan agama seperti berpacaran, bergandengan tangan, berpelukan, berciuman, bahkan berhubungan intim di luar pernikahan di kalangan sesama remaja itu menjadi boleh. Jadi sahabatlah, yang namanya pacaran, yang namanya melakukan hal-hal seperti itu kayaknya sudah menjadi kezaliman atau sebuah budaya yang kayaknya bukan suatu perbuatan dosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32. Ini adalah surat yang masyhur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kenapa teh? Kalau misalkan pacaran kamu nggak boleh? Karena yang namanya zina itu bukan hanya dilakukan ketika berhubungan intim di luar pernikahan, tetapi tadi yang sudah Allah sebutkan, Allah firmankan, mendekati zina di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua mata kita dapat melakukan zina, tangan kita dapat melakukan zina, kaki kita dapat melakukan zina, hati kita dapat melakukan zina,
pikiran kita dapat melakukan zina, dan kemaluan kita dapat melakukan zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zinanya mata bagaimana? Zinanya mata adalah ketika kita memandang seorang yang bukan mahramnya. Ya, kalau yang namanya pacaran kan pasti saling pandang gitu. Mungkin ada yang atasnamakan pacaran juga, namanya pacaran Islami atau atasnamakan ta'aruf. Terus apalagi zinanya malam? Zaman itu ketika melihat seorang bukan mahramnya tuh kasar gitu ya, gelis misalnya gitu, ya ganteng gitu, sehingga terdapatlah sebuah syahwat di dalam hati kita. Pandangan pertama adalah diri kita, dan janganlah kita mengikuti pandangan yang kedua, karena akan memberikan syahwat bagi kita. Terus gimana dong Teh kalau misalnya kita pengen kalau misalnya kita mau kita ketemu sama seorang yang bukan mahramnya, kita gimana? Jadi kalau misalnya jaga pandangan itu bukan berarti menundukkan kepala kayak gini. Kita ngobrol sama yang bukan mahramnya, ya gini, terus dipandang-pandang. Kalau ngomong tuh, kalau berbicara dengan seorang yang bukan mahramnya, kita pandangan kita gini. Oh iya, gini aja. Tapi jangan ditelak-telak, karena kenapa? Jadi bukan gini, kita teh saking pengen gadul bahwa menundukkan pandangan, gini aja. Enggak kayak gini, pandangan kitanya ke bawah. Jadi kalau melihat seorang yang bukan mahram itu kayak gitu, cara memandangnya gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita senantiasa gadul basar. Qul, katakanlah, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, yaghuddu, mereka menundukkan min absarihim, dari pandangan mereka. Ini yang namanya zina mata ya. Jadi kita senantiasa menjaga pandangan kita. Lalu zinahnya tangan kayak gimana sih? Zinahnya tangan adalah ketika tangan kita berpegangan dengan seorang bukan mahramnya. Jadi jangan pegangan tangan. Kalau salaman seperti ini. Lalu zinahnya pikiran itu seperti apa? Zinahnya pikiran adalah ketika pikiran kita memikirkan seorang yang bukan mahramnya, dipikirin aja. Itu menjadikan zinah pikiran. Lalu zinahnya kaki apa? Zinahnya kaki adalah ketika kita melangkahkan pada kemaksiatan sama si doinya, sama pacarnya misalnya. Zinahnya kemaluan itu seperti apa? Zinahnya kemaluan adalah ketika berhubungan intim di luar pernikahan. Jadi seluruh tubuh kita ini berpotensi melakukan zina. Jadi zina itu bukan cuma berhubungan intim ya sahabat ya. Kenapa itu tidak diperbolehkan? Jadi itu salah satunya. Terus yang keenam, meniru perbuatan syaitan. Nah, menjelang hari Valentine, berbagai ragam coklat, bunga, hadiah, kado, dan souvenir. Souvenir yang pasti laku banget ya. Kalau misalnya orang-orang yang meyakini itu tuh boleh-boleh aja. Berapa banyak uang yang telah dikeluarkan untuk menghamburkan hal tersebut? Padahal sebenarnya harta kita mungkin bisa dipakai buat bersedekah, buat suatu hal yang lebih bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 26-27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tubazzir tabdziran innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Menghabiskan uang untuk suatu kemaksiatan itu tidak diperbolehkan. Nih sahabat Bila, hukum asalnya memberi hadiah tadi ya. Memberi hadiah itu kayak gimana sih hukum asalnya? Di dalam sebuah hadis dikatakan, tahadu tahabbu, salinglah memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kita saling memberikan hadiah bukan cuma ke suami atau istri, tapi kepada teman, kepada sahabat, kepada guru. Itu kita akan saling mencintai karena Allah. Saling memberi hadiah merupakan salah satu faktor yang menumbuhkan rasa mencintai di antara kaum muslimin. Seorang penyair mengatakan, hadayan nasi ba'duhum li ba'din tulidu fi qulubihimul wisal. Hadiah yang diberikan oleh sebagian orang kepada yang lain bisa menumbuhkan rasa saling mencintai di hati. Beralih hukumnya menjadi haram. Kenapa? Tergantung niatnya.
kok dijadikan pilihan atau kado yang utama kalau misalnya di hari Valentine itu ya. Yang paling utamanya ya bunga atau coklat. Karena dasar perayaan Valentine ini adalah haram dan bukan suatu ajaran Islam yang kita udah tahu tadi. Ini ternyata adalah sebuah budaya di daerah Romawi, di bangsa Romawi. Yang pertamanya itu adalah bangsa-bangsa paganisme, lalu dijadikan sebagai ritualnya orang-orang Nasrani, orang-orang Kristiani. Ternyata itu tidak dibolehkan ya. Berarti memberikan kado ketika itu pun tak boleh. Innamal a'malu binniyat. Karena niatnya juga buat Valentine, yang menjadi haram berikan hadiah dan kado itu. Jadi sebenarnya memberikan hadiah itu bagus justru. Maka hukumnya saling memberi hadiah ketika itu adalah haram. Walau asalnya saling memberikan hadiah adalah sunnah. Itu adalah sunnah, Masya Allah ya. Oke, sebagai closing statementnya sahabat kita, itulah sebagian kerusakan yang ada di hari Valentine. Mulai dari paganisme, para penyembah berhala, kesyirikan, ritual Nasrani, perzinahan, pemborosan. Sebenarnya cinta dan kasih sayang yang diagung-agungkan di hari tersebut adalah sesuatu yang semu, yang akan merusak akhlak dan norma-norma agama. Sahabat bila perlu kita ketahui bahwa hari Valentine itu bukan dilarang oleh Islam aja, tapi di India juga dilarang oleh kaum Hindu. Alasannya karena hari Valentine dapat merusak tatanan nilai dan norma kehidupan bermasyarakat. Sahabat bila, hanya orang yang tertutup hatinya dan mempertuhankan hawa nafsu yang enggan menerima kebenaran. Ana sangat percaya sekali kepada kakak-kakak semua, pasti orang yang sholihah insyaallah, amin ya Rabb. Karena kakak-kakak melangkahkan kaki ke sini adalah suatu amalan yang sholihah insyaallah. Tidak boleh mengucapkan hari Valentine, juga tidak boleh membantu menyemarakannya seperti membeli coklatnya, karena itu adalah salah satu saling tolong menolong dalam kemaksiatan dan itu tidak diperbolehkan sahabat.